Halo Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kegiatan membaca nyaring sebagai salah satu bentuk pemanfaatan buku bacaan non-teks bermutu di kelas. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak telah mencobanya di kelas masing-masing? Nah, sekarang kita akan melihat satu kegiatan membaca lagi yang dapat Ibu dan Bapak terapkan di kelas bersama peserta didik. Pada video ini, Ibu dan Bapak akan belajar untuk memodelkan fokus pengajaran tertentu melalui kegiatan membaca bersama. Apakah Ibu dan Bapak guru sudah siap? Mari kita bersama-sama belajar tentang kegiatan membaca bersama. Ibu dan Bapak guru, kegiatan membaca bersama adalah kegiatan membaca di mana guru memodelkan strategi membaca secara eksplisit kepada peserta didik, seperti arah dan cara membaca dengan menggeser jari tangan di bawah setiap kata, menunjuk ke fitur tertentu dari teks, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berlatih strategi membaca yang diajarkan. Kegiatan ini hampir mirip dengan membaca nyaring. Saat membaca nyaring, guru membacakan seluruh buku dengan ekspresi dan menjalin interaksi yang menyenangkan dengan siswa. Sedangkan saat membaca bersama, guru membaca buku dan memodelkan strategi membaca melibatkan peserta didik pada fokus-fokus pengajaran seperti arah membaca, tanda baca, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan kegiatan membaca ini, Ibu dan Bapak dapat menggunakan buku non-teks yang menarik dan memiliki tingkat kompleksitas teks yang sesuai dengan sebagian besar kemampuan peserta didik. Kegiatan membaca bersama memberikan peserta didik kesempatan untuk belajar banyak hal, mulai dari tanda baca hingga strategi membaca yang lebih kompleks. Saat membaca bersama, peserta didik juga ikut melihat tulisan dari teks yang dibaca oleh guru. Ibu dan Bapak perlu memilih buku non-teks yang sesuai dengan kriteria. Setelah itu, jabarkanlah langkah-langkah pengajarannya di dalam RPP berdasarkan fokus yang telah ditentukan. Persiapan ini penting untuk diperhatikan sehingga kegiatan membaca di kelas berjalan lancar. Pastikan, saat Ibu dan Bapak melakukan kegiatan membaca bersama, semua peserta didik, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai kesempatan membaca yang menyenangkan setiap hari, terlepas dari tingkat kemampuan membaca mereka. Saat melakukan kegiatan membaca bersama, Ibu dan Bapak perlu melakukan beberapa langkah, seperti sebelum membaca, selama membaca, dan setelah membaca. Pada langkah sebelum membaca, Ibu dan Bapak perlu memperkenalkan judul buku, penulis, dan ilustrator. Selanjutnya, Ibu dan Bapak dapat membahas sampul depan buku dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti tentang tokoh, latar tempat, latar waktu, dan latar pengetahuan. Nah, untuk memudahkan peserta didik nantinya memahami buku yang dibaca, pada sebelum membaca, Ibu dan Bapak juga dapat memperkenalkan kosakata baru. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan sebelum membaca pada membaca bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan membaca bersama. Fokus kita hari ini adalah tanda baca. Apa? Tanda baca. Ya, ini adalah buku yang akan kita baca. Buku ini berjudul Mimi dan si Loreng. Buku ini ditulis oleh Yayan Rika Harari dan diilustrasi oleh RH Widada. Siapa yang ada di dalam cerita ini? Viren? Anak kecil. Ya. Gita? Si Loreng. Si Loreng. Angie? Si Putih. Si Putih. Ya, coba nanti kita lihat bersama-sama ya. Di mana cerita ini terjadi? Di mana cerita ini terjadi? Andrina? Di depan halaman rumah. Di depan halaman rumah. Bintang? Taman.
Taman. Mungkin di taman depan halaman rumahnya ya. Ya, nanti kita lihat bersama-sama. Kapan cerita ini terjadi? Kenzo? Pagi hari. Pagi hari, mungkin saja pagi hari. Radit? Siang hari. Siang hari. Ya. Nah, nanti di halaman ini kalian akan melihat kata pincang. Ya, kalian akan melihat kata pincang. Ada yang tahu arti kata pincang itu apa? Andrina? Terseok-seok. Terseok-seok. Ya, betul sekali. Terima kasih Andrina. Jadi, pincang itu adalah saat kalian berjalan tidak seimbang, ya, tidak seimbang atau terseok-seok. Ya. Nah, mudah bukan melakukannya? Sekarang, Ibu dan Bapak akan belajar tentang kegiatan selama membaca pada membaca bersama. Pada selama membaca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti membahas ilustrasi terlebih dahulu sebelum membaca teks, modelkan membaca dengan lantang, lancar, dan ekspresi. Ibu dan Bapak juga dapat meminta peserta didik, baik perempuan dan laki-laki, untuk membaca kalimat atau frasa pada halaman tertentu. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan selama membaca pada membaca bersama. Baik, kita akan baca bersama-sama buku ini. Mimi dan si Loreng. Di mana si Putih? Kus, kus. Saatnya makan siang. Ini kesukaanmu. Coba kalian lihat halaman ini. Apa yang terjadi di halaman ini? Apa yang terjadi? Andrina? Si Putih menemukan teman baru. Oh, si Putih menemukan teman baru. Gita? Di sini kalian akan melihat sebuah tanda baca. Ya. Ini namanya tanda tanya. Ya, tanda tanya ini biasanya ada di akhir sebuah kalimat tanya. Coba perhatikan bagaimana Ibu membaca kalimat ini, ya. Oh, kamu punya teman baru. Siapa namanya? Coba kita baca bersama-sama. Oh, kamu punya teman baru. Siapa namanya? Ya, sekarang kita lihat di halaman ini. Ada yang bisa menunjukkan kepada Ibu mana tanda tanya. Oke, Viren, coba Viren. Silakan berdiri, Nak. Tunjukkan mana tanda tanya. Oke, benar sekali. Terima kasih, Viren. Ya, jadi ini tanda tanya ya. Ayo kita baca bersama-sama kalimat ini. Bagaimana kalau dia kita panggil si Loreng saja? Menurut kalian apa yang terjadi di gambar ini? Kak Gita? Melarang si Mimi untuk pelihara si Loreng. Ibu Mimi melarang untuk pelihara si Loreng. Coba kita baca ya. Si Loreng sepertinya tidak ada yang punya. Boleh Mimi pelihara ya, Bu? Coba kita baca bersama-sama bagian ini. Si Loreng sepertinya tidak ada yang punya. Boleh Mimi pelihara ya, Bu? Pada kegiatan setelah membaca, Ibu dan Bapak dapat menugaskan peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, untuk melakukan kegiatan seperti bermain peran, melakukan kegiatan membaca berpasangan, membuat bahan kaya bacaan seperti poster cerita, ataupun kegiatan menulis dari halaman tertentu yang dipilih. Kegiatan-kegiatan ini juga akan membantu peserta didik untuk memahami bacaan lebih dalam. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan setelah membaca pada membaca bersama. Kita sudah selesai membaca bukunya.
Ibu ingin bertanya, tadi siapa saja yang ada di dalam buku ini? Siapa yang masih ingat? Kenzo. Si putih. Si Putih. Siapa lagi? Angga? Orang. Ibu. Ibu. Ada siapa lagi? Gita? Mimi. Bintang? Ada si Loreng. Angie? Nenek. Nah, sekarang siapa yang mau bermain peran untuk memperagakan kejadian yang ada di halaman ini? Iya, Bintang, boleh? Silakan nak, sebelah sini nak. Kamu mengikuti kejadian yang ada di sini, seperti ini. Mimi memegang kucing, ya, coba. Iya, terima kasih Bintang. Terima kasih anak-anak. Sudah membaca dengan baik bersama dengan Ibu hari ini. Ya, kegiatan membaca kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah sudah siap mencoba melakukan kegiatan membaca bersama di kelas? Yuk Ibu dan Bapak guru hebat, kita berani mencoba.